A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tentang siapa sosok Zulkarnain yang diceritakan Al-Quran. Sekarang seri yang keempat. Ini mendung ya, mendung, hujan datang, turun lagi, kadang berhenti, kadang datang lagi ya. Jadi kalau gelap dimaklumi aja, tapi ini sudah dibantu lampu-lampu ya. Sebelumnya mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh untuk beliau dan keluarganya. Begitu juga doa-doa bagus yang kalian ucapkan untuk aku dan keluarga. Semoga kebagusan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada dua soleha kita ya. Pada soleha yang pertama itu adalah soleha AM yang dari Bogor. Jadi ada kekeliruan ini. Terima kasih atas koreksinya. Ini Nebukadnezar ya, bukan Fir'aun. Ini kalau bahasa apa? Bahasa hadisnya bukan ditulis Nebukadnezar ya, pakai nama ini. Coba kita lihat. Kita lihat dulu hadisnya. Dia nggak pakai nama Nebukadnezar ya. Mungkin dialek pengucapannya berubah sehingga bukan Nebukadnezar disebutnya, tetapi Buktansar ya. Yang itu kalau kita rujuk dia ke Nebukadnezar ya. Buktansar ya. Buktansar. Ini ya. Kalau kita rujuk ini Nebukadnezar dulu. Nebukadnezar. Ya. Terima kasih untuk Soleha AM yang ada di Bogor atas koreksinya. Jadi begini, ada Namrud ya. Namrud ini Kanaan sana ya, di Babylon ya. Sebelum Kanjeng Nabi Ibrahim diperintahkan menuju tanah perjanjian ya, di Palestina sana. Ini ada Namrud, ada Buktansar, ada Solomon, ada Zulkarnain. Yang ini dari kafir, ini dari kafir, ini dari muslim, ini dari muslim. Ingat, aku bilang muslim ya, bukan Islam. Aku tulis muslim, bukan Islam. Ini jauh ke belakang ini eranya, ya. Jauh ke belakang. Ini di perjanjian lama ini. Ya. Jauh ke belakang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa ya kok Fir'aun tidak masuk ya? Padahal di Fir'aun itu di 7924. Surat 79 itu surat apa 7924 itu dia mengaku Tuhan. Ngaku 7924 ya. Itu apa? Surat An-Nasihat ya. Surat An-Nasihat 7924 itu dia mengangkat dirinya itu ya. Sebentar, ini 7924 ya. 79, buka di anumu, di Al-Qur'anmu ya. Supaya nanti kalau aku keliru kutip bisa meluruskan seperti Mbak Soleha kita AM ini ya. 7924 ya. 24 ya. Fakola ana rabbukumul a'la. Lihat itu sampai sebegitunya.
berkata, akulah Robmu yang paling tinggi. Itu. Tapi kenapa ya nggak masuk nominasi ya? Nggak masuk nominasi di hadis itu yang disebutkan tuh Buktansar, bukan Neser. Kemarin aku salah kutip ya. Kenapa ya? Kalau kita lihat ya, padahal sudah ngaku Rob dia ya. Kalau kita lihat ini sebuah analisisku ya yang juga bisa salah. Itu di akhir kehidupannya itu Fir'aun itu ngakui tentang Tuhannya Musa dan Harun itu ya. Itu bisa kita lihat nanti sebentar di Yunus 10:90 ya, di 10:90 ya. Kalau di sini dia ngaku Tuhan, ngaku Rob, di sini mengakui Robnya Musa dan Harun ya. Kalau ingatku di sini pakai ilah, coba kita cek di 10 90 ya, 90. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai ilah di sini ya. Pakai ilah. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalmi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada ya. Dia kok di sini pakai aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Ya, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri ya. Sebentar kita lihat di sini komparasinya. Dia pakai ilah ya. Iloha ya. Ya, jadi la ilaha ilah ya. Jadi dia pakai itu ya. Artinya ya dia sudah bertauhid dia percaya apa kepada Tuhannya Bani Israel ya, pada ilahnya Bani Israel ya, pada ilahnya Bani Israel. Cuman nanti ini menjadi perdebatan loh ya, ini dari perdebatan. Pertama di sini dia ilah. Nah, di sini dia ilah ya, di sini dia pakai rob. Ini pernah jadi perdebatan ini. Kalau ilah itu yang lebih sakral. Kalau rob itu kan kita bisa merobkan apa saja, jabatan kita bisa kita jadikan rob, harta kita bisa jadi rob, ya. Terus apa lagi? Jabatan, harta, kekuasaan sama dengan jabatan lah ya. Cita-cita, kalau dia fokus sama cita-citanya seolah-olah cita-cita itu menjadi robnya, bisa. Ini lebih luas, tapi kalau ini lebih sakral karena ini dengan kaitannya penghambaan, ilah, ya. Jadi ini memang pernah didiskusikan, artinya ya siriknya si Fir'aun itu sirik di rob bukan di ilah gitu loh, ya. Pernah ada diskusi seperti itu, nantilah kita coba analisa ya. Terus berikutnya ini nanti berhubungan dengan sebuah pernyataan, apabila ya di akhir ucapanmu itu la ilaha illallah maka jannah. Terus bagaimana tentang Fir'aun ya? Tentang pertobatan seperti itu gimana? Itu menarik ya. Artinya dari dua ayat ini kalau kita komparasi ya, ada dua yang menarik untuk kita kaji. Pertama tentang pertobatan ya. Yang kedua tentang rob dan ilah ini ya. Mungkin analisaku mungkin ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena kekurang ajarannya Fir'aun itu seperti itu, masih lumayan lah, meskipun
meskipun ya kurang ajar ya, tapi sama Allah masih diberi dispensasi kira-kira gitu ya. Ya masih dimaklumi sehingga dia tidak masuk dalam yang dua ini. Ya. Analisaku itu seperti itu dan kalian boleh setuju, boleh tidak ya. Silakan saja. Karena aku cari-cari kenapa ya? Sejak kemarin ya, sejak tadi nih aku cari-cari kenapa ya kok Fir'aun tidak masuk? Ya dari yang aku baca di Al-Qur'an itu aku menyusun sebuah analisis dan itu bisa salah ya. Jadi kalau Anda setuju ambil, kalau enggak tinggalkan. Dua ayat ini yang menjadi argumentasi. Sekurang ajarannya Fir'aun itu masih dimaklumi karena ujungnya dia sudah mengakui. Ya. Kalau ini kelas berat ini, makanya dia masuk. Ya. Oke, itu untuk Soleha AM yang ada di Bogor. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk Soleha kita yang ada di Demak, iya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ingatku Demak Kota Santri ya. Itu refraksi ya. Nampak sini Le? Nampak refraksi, aku lupa ini udah berapa tahun ini. Refraksi itu titik batas mata ya, kemampuan mata kita untuk melihat sosok benda yang sesungguhnya. Jadi seolah-olah kita tertipu ya. Kemarin sudah aku jelaskan seperti kayu yang masuk di dalam air itu seolah-olah patah ya. Roda mobil ketika dia ngebut, kita nonton film seolah-olah mundur ya. Terus matahari yang terbenam ya, matahari yang terbenam. Tetapi itu menarik nanti tentang matahari yang terbenam. Karena begini ya, ini sudah ada saudara kita yang sudah nggak betah langsung tanya sebetulnya dinding itu dinding metafora atau harafiah gitu ya. Nanti dulu. Seperti ayat ini, karena ini penuh dengan bahasa-bahasa sastra ya. Ayat yang ke-86 itu yang terbenam ya, yang hingga apabila dia telah sampai ke tempat yang terbenam, maksudnya matahari, dia melihat matahari itu terbenam ya di dalam laut yang berlumpur hitam. Ingat loh ya, tekstual lautnya itu nggak ada, yang ada ain. Sementara ain itu dalam bahasa Arabian itu banyak arti, bisa sumber air, bisa persetujuan, misalkan gimana ya, kita minta tolong sama orang gitu ya, misalkan begini, bisa datang nanti malam gitu ke rumahku gitu, maka dia akan menjawab al aini ya, itu artinya bukan mataku tapi saya siap gitu ya. Jadi ain itu memang punya banyak makna ya. Terus ada lagi yang nurul aini, itu hubungannya dengan kekasih ya, kekasih, nurul aini. Jadi memang kata ain itu punya banyak makna. Nanti itu kalau memang diperlukan akan kita bahas secara tersendiri. Karena nanti juga kembali itu akan dipahami secara harafiah atau metafora. Itu nanti larinya seperti yang pernah aku bahas kepada kalian tentang matahari terbit dari barat. Itu bisa dipahami secara metafora dan harafiah. Masalahnya mau mana yang kita ambil. Gitu ya. Itu nantilah ya, kita tuntaskan dulu yang ini. Oke. Kita kemarin sampai Mbak yang ada di Mbak siapa yang Mbak RE yang ada di Demak ya, sorry kalau salah. Terima kasih atas refraksinya ya. Aku sudah lama lupa itu refraksi. Dan Mbak yang di Bogor, terima kasih atas buktansarnya ya. Oke. Matur nuwun sudah dibantu ya. Oke, selanjutnya kemarin kita di 90 ya.
90 itu ayat 18 itu adalah sababa yang kedua ya. Sababa yang pertama sudah ya. Itu nanti yang apa? Zulkarnain diberi dua kekuasaan ya, boleh mengampuni dan boleh menghukum, boleh memberikan reward, boleh memberikan punishment ya. Terus pilih yang mana gitu ya. Itu sababa pertama. Sababa kedua adalah seperti lagu kemarin ya, ketemu dengan suatu kaum ya yang apa ya, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya ya. Melambangkan apa itu? Nomaden, kemiskinan gitu ya. Itu sudah kita bicarakan dan sekarang itu dilanjutkan ke yang 91, yaitu demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya ya. Itu sababa kedua, berhenti di situ ya. Sekarang kita masuk ke sababa ketiga ya. Jadi dia menempuh jalan ya, jalan lain lagi ya yang ketiga. Ini begini. Ini juga banyak yang salah paham ini ya. Oke, makanya harus hati-hati kalau kita baca Al-Qur'an ini. Dia berbicara dalam harafiah atau metafora ya. Atau istilahan ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga dia, ini sababa ketiga ya, sababa yang ketiga. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Ini yang ketiga kalau kita hitung ya. Di 92. 93-nya, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah. Nah, ini sebetulnya bukan gunung. Kalau gunung itu kan jibal ya. Ini dinding ini ya. Aku cari-cari ini apa ya? Ternyata dinding, bukan gunung. Ya, bukan gunung karena itu tidak pakai jibal ya, pakai sadain ya. Itu gunung. Bukan gunung, apa dinding. Tapi mungkin juga yang dimaksud penerjemah itu gunung itu sebagai dinding gitu ya. Kalau harafiahnya gunung itu jibal ya, jibal. Mbak, kita lihat di surat 18 ayatnya ini sudah hujan ini. Nanti kalau ada noise, tutup deh anunya. Supaya suara hujannya enggak noise ya. 93 ya. 93 ya. Itu Sadaini itu sebetulnya bukan gunung. Itu dinding ya, dinding. Diterjemahkan gunung, mungkin gunung itu yang menjadi dinding gitulah ya. Seperti itu sepertinya pendekatan yang diambil. Maka kita temui penerjemahan seperti ini. Hingga ketika dia sampai di antara dua dinding dan dua gunung ya, di sini terjemahannya, didapatinya ya, di balik kedua gunung itu suatu kaum yang tidak memahami pembicaraan. Nah, ini sudah aku diskusikan kepada guru Al-Qur'anku dan kepada kawan-kawan, teman-teman ya. Ini depak salah ya. Kalau kita lihat catatan kakinya 891 ya, begini. Maksudnya mereka tidak memahami bahasa orang lain. Karena bahasa mereka amat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Dan mereka pun tidak menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan kecerdasan mereka. Jadi depak terjebak pemahaman harafiah. Padahal ini bukan masalah bisa ngomong atau tidak bisa ngomong. Kalau itu kan konteksnya harafiah, tapi ini psikologis. Paling enak aku itu menjelaskan dalam edisi Jawa ya. Nanti tolong yang teman-teman Jawa yang dari Kolaka Timur itu atau yang lainnya ya, yang dari mana saja, tolong jelaskan kepada teman-teman kita yang nggak ngerti ya. Ini power kita sekarang dari Jawa Barat, subhanallah. Terima kasih Jawa Barat, banyak sekali ya, dari Bandung, dari Bogor, dari mana itu ya, banyak sekali ya dari Jawa Barat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah berkenan kita ngaji bareng di sini. Begini loh ya, teksnya kan begini. Mana tadi ini?
Hingga apabila dia telah sampai setelah menempuh jalan lain sababa ya, di antara dua buah gunung yang aku jelaskan tadi, gunung sebetulnya itu dinding, mungkin dindingnya itu dari gunung gitulah ya. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu, ya kan, larinya ke bukit dia. Jadi di bukit itu sebagai dinding ya. Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi tidak mengerti pembicaraan ya. Itu di 92. Di 92 tidak mengerti 93 ya. 1893. Hatta iza balagho baina saddaini. Nah, lihat kan dia pakai saddaini, tidak pakai jibal. Kalau jibal itu gunung, ini seharusnya dinding ya, tapi ya kita maklum lah, kita ngerti maksudnya ya. Wajada min dunihima qaumal la yakaduna yabqahuna qaula. Kalau di Indonesia kan hingga ketika dia sampai, maksudnya si siapa? Zulkarnain ini, di antara dua gunung itu ya, didapatinya di belakang, di balik gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan ya. Ya, di sini diterjemahkan seperti itu ya. Sebetulnya ini bukan masalah, nantilah konteksnya kalau kita lihat di ayat berikutnya itu akan nampak. Ini bukan masalah orang bisa ngomong atau nggak bisa ngomong, bukan masalah medis, bukan masalah ilatnya nggak bisa ngomong, bukan masalah pergaulannya sehingga dia kurang cerdas, bukan begitu. Ini masalah himpitan hidup, gitu loh. Ini masalah himpitan. Nanti itu akan connect, karena kalau kita paham, kalau kita tafsiri seperti yang ditulis Depak ya, itu nanti nggak connect sama 94 dan 95, nggak connect dia, ya, lepas. Konteksnya lepas ya. Tapi kalau kita pahami bahwa yang dimaksud itu tidak mengerti pembicaraan itu secara psikis ya, bukan medis, bukan apalagi akademis, maksudnya tidak terdidik gitu, bukan ada gangguan. Makanya nanti kita kapan-kapan kita bahas doa yang sering dibaca oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz, yang aku juga nggak ngerti kok, sedikit baca Robis Rohli Sodri Wayasril Amri Wadudul Tanyap Koli itu, mesti baca itu dia ngerti nggak sih maksudnya itu gitu loh. Kenapa Fir'aun baca itu ya? Itulah yang aku bilang kemarin, beda antara orang mencontoh dan meniru. Kalau meniru itu dia copy paste, nggak tahu behind screen-nya kenapa sih kok Fir'aun. Ngopi dulu. Saat ini kadang-kadang salah ngomong. Bismillah. Kenapa Kanjeng Nabi Musa minta bantuan saudaranya Harun untuk menghadapi Fir'aun? Ya. Itu pemahamannya mainstream meleset, keliru, sehingga Robis Rohli Sodri ini seolah-olah menjadi ajimat kalau mau ngisi kajian mesti ustadz-ustadz, kiai-kiai baca itu. Itu kan karena enggak tahu. Kenapa sih? Itu enggak tahu. Nanti kapan-kapan itu kita bahas lah ya. Kita ke sini dulu. Nah, kembali ke sini ke 93 ini. Ini bukan tidak mengerti pembicaraan. Mereka itu tidak bisa bicara. Tetapi tidak bisa bicara bukan karena apa-apa, karena psikis yang sudah dalam tekanan. Ditekan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Gitu loh. Sudah no way out, tidak ada jalan lagi. Ya, nanti Ya'juj dan Ma'juj itu bukan dua loh ya. Itu satu, disebut Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu apakah ada hubungannya dengan Magog dan Gog itu aku belum teliti ya. Sementara aku belum kesana dulu ya. Jadi begini loh ya, kalau orang Jawa itu ini, dia sudah berusaha dari segala kesulitannya, dia sudah coba semua usaha,
sudah berbisnis, sudah bekerja, sudah maklaran, sudah bikin lagu, ya, dijual ke produser, sudah mencoba rekaman, sudah ngajar, sudah apalagi jadi dosen, sudah banyak, sudah sababa-sababa yang dia tempuh tapi tidak berhasil, sehingga temannya tanya, ya apa uripmu saiki? Aduh, gak iso ngomong aku. Nah itu loh. Ya apa uripmu saiki? Jadi kalau dia ketemu teman lamanya, misalkan temannya kuliah atau teman bermain waktu kecil, tanya, ya apa uripmu saiki? Maka dia akan menjawab, waduh wis, gak iso ngomong aku. Itu bentuk kepasrahan, gak iso ngomong. Bagaimana kehidupanmu sekarang? Waduh, nggak bisa bicara aku, nggak bisa ngomong aku. Itu bukan berarti dia tidak bisa ngomong. Bukan berarti dia keterbelakang pendidikan. Bukan. Tapi ada suasana psikologis yang menghimpitnya sehingga dia ada pada posisi no way out. Tidak ada jalan keluar sehingga dia sudah pasrah wes ya opo iki wis. Maka ketika temannya tanya, ya apa saiki keadaanmu? Waduh wis, gak iso ngomong aku. Itu loh. Karena semua usaha sudah dilakukan dan itu nihil. Sehingga dia ketika ditanya temannya, aduh wis, gak iso ngomong aku. Itu biasanya sama senyum tapi senyum kecut. Ya, begitu juga ini, kaum ini bukan seperti yang dijelaskan dalam tafsiran ini, tapi dia sudah tidak ngerti mau ngomong apa lagi. Begitu beratnya ya tekanan yang diberikan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini kepada mereka. Gitu loh. Aku nggak tahu jelaskan ini, kau ngerti nggak ya? Tapi harapanku kalian ngerti lah yang aku maksud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya, semoga ngerti lah ya, ngerti. Maksudnya itu nggak bisa ngomong itu karena psikologisnya tertekan, kehidupannya susah, ya. Nah ini juga begitu, ya. Yang ditemui itu adalah sebuah kaum yang sudah ditindas gitulah ya, ditekan oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dia bilang sudah nggak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa, gitu. Ya, oke. Semoga paham lah di situ ya. Kita lanjut ke 94. Dia connect dengan 94, tapi kalau dipahami seperti tafsiran yang di depan, dia enggak connect situ ya. Lihat ini penderitaannya ini. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi." Nah, jadi mereka dengan kehadiran Ya'juj dan Ma'juj itu merasa terancam. Ya. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuatkan dinding di antara kami dan mereka, antara kaum ini, sehingga gak iso ngomong gue, dan Ya'juj dan Ma'juj. Aku jelaskan Ya'juj dan Ma'juj dulu ya. Ini gini loh. Tulisannya ya apa sih? Ya'juj. Ya'juj. Ya'juj ya. Ya'juj kan gini toh. Dan Ma'juj. Ma'juj. Ini meskipun ini pakai dan, ini bukan dua kaum. Ada kaum Ya'juj, ada kaum Ma'juj, ngencet kaum yang tadi itu bukan. Ini satu kaum. Ini karakternya. Ya'juj ini adalah bangsa Asia, ya. Ini Ma'juj ini adalah bangsa yang berkuda. Bangsa yang berkuda. Jadi bangsa itu datang dari Asia dan berkuda. Itu loh maksudnya. Ya sekarang kita mereka-reka siapa itu? Ya, siapa itu bangsa Asia yang berkuda yang dulu pernah mempunyai kekuatan juga ya,
meskipun dia belum masuk dalam kategori yang 4 tadi itu yang kita bicarakan, ya. Ini artinya, jadi satu bangsa, apa dia? Dia bangsanya Asia, dia bangsanya suka berkuda gitu loh. Yang ini yang menggencet sampai kaum itu yang ada di antara dua dinding itu, wis nggak bisa bicara lagi, aku mau bagaimana ini. Gitu. Maka dia minta tolong sama Zulkarnain untuk dibuatkan dinding. Nah ini yang ditanya oleh teman kita kemarin, dinding ini metafora atau harafiah? Ya sabar dulu ya, sabar dulu. Satu-satu kita bicarakan ya. 94 ya. 94 itu kita lihat Ya'juj Ma'juj, dia minta dibikinkan sadan, itu dinding ya. Jadi sadan itu dinding. Kalau sadaini ya 2 dinding gitu ya. Minta dibuatkan dinding ya. Minta dibuatkan dinding, mau dibayar gitu ya. Mau dibayar supaya tidak tergencet oleh Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Jadi gini, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang sangat membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka, supaya tidak terganggu?" Ya. Menarik lagi ini jawabannya ya Zulkarnain ya. Lihat ini jawabannya Zulkarnain. 95 ya. Tadi kan 9495. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh ini pakai apa dia? Pakai Rob ya. Apa yang sudah dikuasakan oleh Rob kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, ya, maksudnya manusia agar membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Ini 95 ini aku bahas agak apa namanya? Agak keluar topik sedikit ya, tapi ini ayat 1895 ini juga dipakai beberapa, katakanlah pendakwa ya, pendakwa. Jadi seperti almarhum guru ngajiku itu dia tidak mau menerima upah, tidak mau. Karena apa? Dia secara ekonomi sudah mapan. Ya itu ya, bahwa apa yang telah dikuasakan, apa yang telah diberikan Robku kepadaku itu lebih baik dengan apa yang mau kamu berikan. Gitu. Ya. Almarhum guru Al-Quran itu tidak mau. Karena dia sudah merasa aku secara ekonomi sudah mapan dan Allah sudah memenuhi segala kebutuhanku. Jadi beliau itu kalau ngajar aku, apalagi kalau aku kan muridnya yang paling paling bikin dia pusing ya. Karena aku nggak bisa, ngge itu nggak bisa, harus aku tanya dulu gitu. Tapi dia sangat cinta kali sama aku ya, meskipun aku nakal ya. Jadi guru itu tidak mau menerima upah ya. Kalau dikasih itu tidak mau, karena dia sudah merasa apa yang sudah diberikan Allah itu sudah memenuhi segala hajat hidupnya, dan yang diberikan Allah itu lebih baik dari apa yang mau kamu berikan kepadaku. Itu seperti ini. Zulkarnain itu kan kaum itu kan bilang, Zulkarnain tolong bikinkan aku dinding, nanti aku kasih upah supaya kami tidak terganggu oleh Ya'juj Ma'juj itu. Zulkarnain bilang, apa yang kamu berikan itu apa yang sudah diberikan Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu berikan padaku. Zulkarnain menolak upah itu, tetapi dia juga tetap membikinkan dinding. Ya, paham ya di sini ya. Zulkarnain tidak mau. Begitu juga guru ngaji pun tidak mau, karena secara ekonomi dia sudah mapan, sudah terpenuhi. Tetapi ingat, tidak semua pendakwa seperti itu. Tidak semua guru-guru ngaji kita itu mempunyai kehidupan ekonomi yang semuanya mapan seperti itu. Nggak. Jadi artinya kalau kita ngundang guru ngaji ya, dalam kajian, dalam apalah, itu kita harus tahu. Kita harus lihat guru kita ini dalam tataran ekonomi seperti apa. Harus kita sendiri yang tahu, yang mawas diri. Kalau dia masih rata-rata ke bawah, ya kita harus
Kasih. Karena apa? Kalau bukan kita yang menghidupi dia sebagai guru kita, lalu siapa? Orang kafir nggak mungkin ngidupin dia. Dia sudah meluangkan segenap waktunya untuk baca buku, referensi ngaji, beli buku Al-Quran, apa kayak tafsir segala macam. Yang seharusnya waktu itu bisa dia gunakan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, kan jadi tersita. Jadi jangan digebyah uya dipukul rata terus kalau kalian ngundang guru pengajian itu terus nggak dikasih apa-apa, jangan. Kasih, masalah nanti ditolak itu urusan lain. Karena dia juga sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kalian menjadi pinter. Kalau kalian kan enak tinggal menerima, lah dia belajar. Berapa waktu yang disisihkan? Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Ya, lihat, kamu undang orang dalam pengajian, lihat secara ekonomi dia seperti apa. Gitu. Kalau dia masih di bawah rata-rata ke bawah, bantu. Ya, kalau dia sudah rata-rata ke atas, ya itu ya seperti guru ngajiku almarhum itu. Tapi tetap aja kita kasih. Kalau nanti dikembalikan itu hal lain, gitu loh ya. Kok seperti guruku itu sudah dikasih tapi dia tidak mau dikembalikan. Gitu ya. Aku ulangi lagi, kondisi ini harus kita yang pandai. Karena apa? Guru-guru ngaji kita itu kalau nggak kita yang menghidupi siapa? Coba aku mau tahu. Orang kafir mau menghidupi, apa urusannya? Lah kalau kita sendiri orang Islam tidak menghidupi guru-guru ngaji kita, lah siapa yang mau menghidupi dia? Kita mendapatkan ilmu dari dia. Gitu loh. Karena ini aku lihat kadang-kadang banyak yang salah kaprah ini. Ya. Banyak yang salah kaprah. Jadi apa yang dilakukan Zulkarnain ya terhadap kaum tadi itu yang minta pertolongan itu tadi, itu mengilhami para guru-guru ngaji kita ya. Kalau dia merasa secara ekonomi mapan, biasanya kalau dikasih juga dia tidak mau. Tapi kalau misalkan menengah ke bawah dan waktunya semua dicurahkan untuk ngajar, dia mau. Jadi harus pandai-pandai kita ya. Kalau kami itu biasanya ketika tidak mau amplop gitu, biasanya berupa sembako gitu ya. Kita silaturahmi, kita cari waktu gitu ya. Ya pandai-pandai kalian lah bagaimana cara supaya guru-guru ngaji kita itu juga secara psikis dia tetap terhormat gitu ya. Dia tetap terhormat gitu ya. Oke. Ini sudah mau masuk asar ya, dan ini aku setelah asar lagi mau berangkat ngaji lagi ya. Jadi sementara kita terhenti di ayat yang ke-95 ya, surat 18. Nanti di seri yang keempat kita masuk ke yang 96. Jadi sudah kita selesaikan sababa yang ketiga ya. Dia ketemu suatu kaum yang digencet oleh Ya'juj Ma'juj sampai dia nggak bisa ngomong ya. Terus nggak tahu mau ngomong apa lagi aku. Kak Ru aku sekali ngomong apa maneh gitu ya. Harus dipahami seperti itu. Dan berikutnya Zulkarnain diminta untuk membikinkan dinding supaya kaum itu tidak terganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Dan Zulkarnain tidak mau menerima upahnya, tetapi dia tetap memberikan dinding dengan syarat bahwa kaum yang minta dibikinkan dinding itu ikut membangun dinding itu ya. Oke, aku selesaikan sampai 95. Besok kita mulai 96, 97 dan terakhir di 98 ya. Apakah dinding itu metafora atau harafiah? Itu nanti kita bicarakan. Itu dulu dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.